Dunia lagi resesi. Mau tidak mau, industri teknologi yang paling kena imbas. Lalu bagaimana nasib programmer tahun 2002 dan kedepannya, mengingat dunia lagi resesi. Oke, kita akan bahas masalah ini sekarang. Jadi beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir, kita lagi dihebohkan dengan berita-berita yang mungkin lagi berkeliaran di media massa, di sosial media. Bahkan Pak Presiden kita pun bilang tahun depan itu bakal suram karena resesi. Ada banyak hal yang membuat resesi ini nggak bisa dihindari dan sudah terjadi. Dan masalahnya itu kita nggak pernah tahu masa depan kita tuh seperti apa gitu. Ada beberapa hal yang kita ketahui dan itu bisa dijadikan landasan kita untuk ngambil keputusan, setidaknya untuk menenangkan hati atau melihat informasi yang disampaikan ke kita itu sebenarnya masuk akal atau enggak gitu. Nah, hari ini aku mau cerita ke teman-teman ya. Jadi lagi-lagi aku menjawab pertanyaan selalu dengan cerita ini. Dulu waktu aku sekolah, aku punya temen gitu. Dua temen sebenarnya. Satu temennya itu dia tuh orangnya panikan banget, yang satu orang itu slow banget orangnya gitu. Temanku yang panikan banget ini pas waktu itu mau ujian semester lah ya. Dia sangat panik karena dia belum belajar ini itu dan banyak yang belum hafal ya, lagi-lagi zaman dahulu atau kebanyakan orang kayaknya kalau mau ujian kebanyakan menghafal gitu dan selalu menggunakan sistem kebut semalam, dan ya itu tidak memecahkan masalah sebenarnya, hanya habiskan waktu kita tanpa mendapatkan hasil yang maksimal dan ya kita sia-sia aja gitu. Nah, setelah ujian berlangsung, temanku yang santai-santai itu aja, dia tuh nggak belajar, dia tuh santai-santai aja, dia malah dapat juara gitu, dapat nilai terbaik di materi tersebut. Temanku yang panikan itu, dia kena remedial karena dia panik, gak bisa berpikir dengan jernih sehingga membuat hasil ujiannya pun buruk gitu dan dia harus ambil remedial kayak gitu. Mungkin itu adalah satu kondisi yang teman-teman tuh nggak sadar. Dulu kita zaman masih sekolah tuh kita tuh sudah dihadapkan sama situasi yang sama gitu. Kita dihadapkan di dalam situasi yang tidak menentu, tidak yakin, ragu dan panik. Tapi kalau kita mengikuti kepanikan yang kita rasakan, apa yang kita lakukan itu akhirnya jadi terburu-buru, kemudian nggak difikirkan dengan matang dan kita nggak bisa fokus, akhirnya ya kita nggak bisa menghasilkan nilai yang maksimal kayak gitu. Sekarang itu kalau teman-teman lihat ya, baru hari ini tadi Facebook itu layoff 11% dari total karyawan yang bekerja di perusahaannya. Dihitung totalnya itu ada 11.000 orang. Ini adalah salah satu pemecatan terbesar di dunia teknologi yang pernah ada sekarang. Dan memang kalau kita baca itu sedihnya itu banyak orang yang top ya, dengan skill terbaiknya dan orang-orang yang jago-jago yang kerjanya bagus itu kena layoff juga gitu. Ya mau gimana lagi, karena kondisinya di luar kontrol dan nggak ada yang menjamin kalau dia bisa bertahan gitu. Di lain sisi aku mau cerita nih teman-teman, aku ngikutin salah satu indie hacker di Twitter itu. Dia programmer, kemudian dia orang yang luar biasa sih menurut aku ngikutin dia, namanya Peter Levels. Dia yang bikin remoteok.com, itu adalah salah satu website untuk mencari kerja di perusahaan luar negeri gitu. Jadi beberapa minggu terakhir dia tuh lagi ngulik sebuah teknologi namanya artificial intelligence yang intinya pakai AI, pakai robot untuk nge-generate image gitu. Jadi dia bikin sebuah website, websitenya ini bisa nge-generate avatar dari gambar yang kita upload. Jadi kita ngupload foto, nanti AI-nya itu dari robotnya itu bakal ngedit foto kita dan jadi avatar yang lebih bagus. Jadi bisa foto yang profesional atau jadi foto yang cartoons kayak gitu. Ini menariknya. 2 hari pertama dia itu bikin landing page gitu ya. Dia bilang saya meluncurkan aplikasi ini, kamu bisa ngedit foto dan nanti hasilnya kayak gini, kasih contoh. Dan kalau kamu mau pakai service ini, kamu bayar $30 gitu ya.
$30 itu sekitar mungkin 500 ribuan gitu. Baru 2 hari pertama dia launching, produknya tuh belum jadi teman-teman. Produknya belum jadi dan dia itu bisa nge-generate sales sekitar 10 gitu ya. Jadi $300 gitu. Jadi dia dapat $300 dari jualan produk yang produknya sendiri tuh belum ada gitu. Gila nggak tuh? Setelah 10 hari dia produknya itu launching dan itu cukup rame di Instagram. Si Peter Levels ini bisa generate revenue, dia dapat penghasilan sekitar $100.000. Jadi kalau kita rupiahkan itu sekitar 1,5 miliar rupiah. Yang ingin aku sampaikan itu apa teman-teman? Ya memang ya dunia sekarang itu lagi tidak baik-baik saja. Cuman kalau kita fokus sama dunia yang tidak baik-baik saja, kita tuh nggak bakal ngapa-ngapain loh. Kita tuh nggak bakal bikin sebuah karya atau kita tuh nggak belajar ngasah skill kita kalau kita fokus dengan berita-berita yang nggak jelas itu, yang mana itu membuat kita tuh jadi nggak semangat hidupnya, jadi kita nggak melakukan apapun itu. Tapi kalau kita fokus ngerjain satu pekerjaan yang bisa mungkin belajar atau bikin bisnis baru, ya kita bakal dapetin hasilnya juga gitu. Iya dunia tuh masih resesi, tapi kenapa kok ada ya orang yang mau bayar sebuah produk untuk edit foto $30? Itu kan artinya sebenarnya dunia ini baik-baik saja. Hanya berita-berita yang beredar aja itu yang mengakibatkan kita tidak baik-baik saja gitu. Kita mikir jadi dunia ini hancur gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau emang iya dunia baik-baik saja, resesi ini apa? Skill apa yang bisa membuat kita bertahan gitu. Nah, balik lagi ke cerita Peter Levels. Jadi Peter Levels itu tuh dia adalah seorang indie hacker yang dia bisa generate miliaran rupiah per bulannya hanya dengan apa coba teman-teman? Dia tuh bikin produk-produknya itu pakai PHP doang gitu. Jadi pakai PHP. Jadi PHP itu kayak kalau sekarang itu adalah bahasa pemrograman yang boring gitu. Bahkan aku sendiri tuh sudah nggak pernah pakai PHP lagi. Tapi yang ingin aku sampaikan tuh mau apapun bahasa pemrograman itu nggak jadi masalah gitu. Karena yang paling penting itu apa yang dihasilkan dari bahasa pemrograman itu. Dan yang penting itu gini sih, teman-teman tuh jangan terlalu jadi orang yang selalu ngikutin hype, ngikutin apa yang lagi trending. Oh, orang-orang lagi pakai NoSQL, kita jangan pakai MySQL lah. Atau orang-orang lagi pakai bahasa pemrograman baru yang lagi ngehit apa katakanlah, terus kita ngikutin. Enggak, jangan kayak gitu. Kita tuh harus fokus sama satu tool, sama satu teknologi, mau apapun itu, dan kita menguasai benar-benar teknologi itu dan bikinlah sesuatu dari teknologi itu, bikin sebuah karya atau tidak. Kita sebagai seorang programmer, ya kita kalau mempelajari satu teknologi, nulis tentang teknologi yang kita pelajari itu. Kalau dari aku sendiri, sekarang dunia resesi, terus saya nge-YouTube gitu. Apakah saya lari dari profesi jadi seorang programmer dan ingin jadi YouTuber dan ingin cari duit dari AdSense? Sebenarnya enggak gitu. Karena ya justru di saat-saat ini itu aku ngerasa kayak pengen ngasih tahu sama teman-teman gitu, di dunia yang lagi resesi itu teman-teman jangan menyerah gitu. Karena aku sendiri setiap hari itu aku selalu dapat tawaran pekerjaan dari perusahaan baik dalam maupun luar negeri gitu. Jadi peluang pekerjaan itu ada-ada aja. Terus mau skill apa ya, skill apapun gitu teman-teman. Nah ada triknya gimana caranya biar teman-teman tuh bisa stand out di atas orang lain. Itu nanti diikutin aja, kita bahas di next video. Cuman yang jelas teknologi yang kuno, yang boring itu nggak pernah mati sebenarnya gitu. Kayak PHP, kemudian mungkin C++ kalau teman-teman tahu. Nggak ada masalah dengan bahasa apapun yang teman-teman gunakan. Yang jelas teman-teman ya udah belajar aja, fokus. Kita lihat deh sekarang ini kenapa saya begitu pede banget dengan industri teknologi ini. Karena manusia zaman sekarang, manusia Indonesia katakanlah, banyak sekali kehidupannya tuh yang sangat tergantung dengan teknologi yang kita punya. Kayak misalnya kalau lagi hujan, aku tuh mengandalkan Gojek, Grab untuk beli pesan GoFood gitu. Kalau mau beli apapun gitu ya, aku beli barang yang aku butuhkan gitu, ya aku menggunakan toko online karena ya itu menyelesaikan masalah aku gitu. Karena aku tinggal di kota yang
cukup terpencil dan nggak banyak barang-barang kebutuhan aku yang tersedia gitu. Dan akhirnya ya teknologi ini yang menyelesaikan masalahku, ya mau nggak mau aku gitu. Jadi selama orang itu pakai teknologi, kita sebagai seorang programmer itu mau nggak mau ya dibutuhkan, dan kita bakal jadi pelayan masyarakat luas, masyarakat Indonesia yang sehari-harinya itu mengkonsumsi teknologi. Dia pakai teknologi-teknologi yang kita punya untuk menjalankan hidupnya sehari-hari gitu. Memang ya resesi ini yang paling kena imbasnya itu industri teknologi. Tapi kalau kita lihat, industri teknologi itu adalah industri yang penting, yang paling banyak, yang paling dibutuhkan, dan ya banyak paling-paling lainnya gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman dapatlah inti dari pesan yang ingin aku sampaikan, dan intinya nggak usah takut lagi. Kalau teman-teman patah semangat, hilangkan patah semangatmu dan semangat lagi, tetap belajar, tetap berkarya. Mau kamu bekerja, mau kamu jadi pengusaha, tetap lakukan yang terbaik gitu, karena itu yang bisa kita lakukan. Tidak mengeluh, tidak bersedih, atau mengurung dirimu dalam ketakutan berita-berita yang beredar. Itu aja video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah.